Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiyal khati'atal muznibah bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang mulia ini, di saat yang mustajabah ini, Al-Fakir berwasiat pada jamaah sekalian dan kepada diri Al-Fakir sendiri untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji bagi mereka yang bertakwa dalam firman-Nya, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kata Allah, siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, dalam arti takwa yang sebenar-benarnya takwa, dalam arti takwa yang sebenarnya, yaj'al lahu makhraja, Allah akan menjadikan baginya makhraj, jalan keluar dari setiap masalah kehidupan yang ia hadapi, dari setiap problem hidup yang ia temui. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya pula rezeki dari pintu-pintu rezeki yang belum pernah dia menduga. Di ayat lain Allah menyatakan, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa saja hamba Allah yang bertakwa dalam arti takwa yang sebenarnya, yaj'al min amrihi, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah akan menjadikan baginya urusannya, semua urusannya menjadi mudah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di siang hari ini termasuk hamba-hamba Allah yang dijanjikan tersebut, termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa dalam arti yang sebenarnya. Amin ya mujibas sailin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul untuk menjadi utusan beliau, menyampaikan risalah, misi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepadanya mukjizat. Mukjizat yaitu perkara yang luar biasa atau di luar kebiasaan manusia yang Allah berikan kepada seorang rasul sebagai bukti bahwa kenabian itu adalah benar adanya. Risalah yang disampaikan itu benar. Risalah kerasulannya adalah benar dengan adanya mukjizat tersebut. Para rasul-rasul, para nabi-nabi yang dahulu demikian pula. Mereka mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, dan demikian pula Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Cuma kalau mukjizat para rasul-rasul yang dahulu itu lebih banyak mengajak manusia itu untuk menyaksikan mukjizat itu dengan panca indera.
Lain halnya dengan mukjizat Rasulullah. Kebanyakan mukjizat Rasulullah itu yang kita saksikan sampai sekarang dan sampai akhir zaman, yang keberadaannya dijamin oleh Allah kelangsungannya, yaitu Al-Quran. Kalau mukjizat Al-Quran itu mengajak bicara kepada umat manusia untuk berpikir, memakai akal pikiran. Oleh karena itu, kita banyak jumpai di sana ayat-ayat yang mengatakan afala ta'qilun, apakah kamu tidak memikirkan hal itu? Afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka tidak mau memikirkan, menghayati isi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, atau dalam hati mereka itu ada penyumbat, ada kunci-kunci yang susah untuk dibukanya. Di ayat lain mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapa mereka tidak mau merenungkan, menghayati, memahami, memikirkan isi Al-Qur'an? Andai kata mereka mau memikirkan, dia akan berpikir di sana, andai kata Allah, Al-Quran itu buatan, bukan buatan Allah, selain Allah yang buat, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, mereka akan menemukan ikhtilaf, pertentangan-pertentangan yang ada dalam isi Al-Quran itu. Banyak sekali Al-Quran itu mengajak bicara kepada kita, akal kita yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain halnya dengan umat-umat dahulu, mukjizat mereka itu cukup dengan mereka dengan panca indera. Kita lihat contohnya ketika Nabi Musa, mukjizatnya yaitu ketika ularnya Nabi Musa memakan ularnya tukang sihir Fir'aun yang sekian banyaknya, itu dilihat oleh umat pada waktu itu, semua melihatnya. Artinya panca indera mereka menyaksikan adanya ular, perubahan dari tongkat yang menjadi ular itu melahap. Ular-ular buatan tukang sihir dengan mata kepala mereka dan disaksikan oleh sekian banyak mata. Begitu juga mukjizat Nabi Allah Saleh. Mukjizat Nabi Allah Saleh itu ketika Nabi Allah Saleh berkata kepada mereka, wahai kaumku, aku mengajak pada kalian untuk menyembah Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kata mereka, saya mau menyembah Tuhan kamu apabila kamu bisa mengeluarkan onta dari batu besar yang ada itu. Kata Nabi Allah Saleh, benar demikian? Iya, begitu kata mereka. Akhirnya Nabi Allah Saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keluarlah mukjizat seekor onta betina dari batu besar itu keluar. Akhirnya mereka yang sudah mau berjanji beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang mengingkari juga. Hanya yang percaya kepada Nabi Allah Saleh, kalau itu mukjizat, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang lemah, para du'afa yang percaya kepada Nabi Allah Saleh. Tapi bagi mereka yang kaya-kaya, para saudagar, para pemimpin, enggak mau. Memang hebat sihir kamu, dibilang tukang sihir juga Nabi Allah Saleh. Akhirnya Allah marah, maka Allah berikan mereka siksa, azab, dengan berbagai macam azab, diantaranya itu hujan batu bagi mereka. Itu semuanya disaksikan oleh panca indera. Lain halnya dengan mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yaitu
kejadian yang amat luar biasa yang dialami oleh Rasulullah, yaitu yang kita tanggal 27 Rajab kita peringati Isra wal Mi'raj, perjalanan Rasulullah dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis sampai menembus beberapa lapisan langit sampai ke Sidratil Muntaha dengan waktu yang relatif singkat. Ini tanpa disaksikan oleh orang banyak. Tidak ada yang melihat. Kalau Rasulullah itu berangkat tidak ada yang lihat, cukup Rasulullah menyampaikan bahwa Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Bahwa kata Rasulullah, saya semalam di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keruan saja masyarakat pada waktu itu menjadi tambah iman orang yang beriman, tambah ingkar orang yang kafir. Bagaimana bisa mungkin Muhammad, kalau kita pergi dari kota Mekah ke Baitul Maqdis 1 bulan baru sampai ke sana dengan biasa, perjalanan biasa. Dia semalam baru pulang dari sana katanya. Wah, Muhammad ini betul-betul gila. Menjadi gila Muhammad rupanya. Menjadi gilanya. Bukan hanya itu, biar naik lagi ke 7 lapis langit. Benar-benar Muhammad. Akhirnya dipanggil Abu Bakar Siddiq. Ya, Abu Bakar Siddiq, coba lihat teman kamu tuh. Dia mengaku semalam pergi ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Kan kamu tahu sendiri kita. Perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis 1 bulan. Dia semalam katanya baru pulang dari Baitul Maqdis. Naik ke langit lagi. Karena ini yang mendengar Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau Muhammad yang bilang itu, lebih dari itu saya percaya. Karena Muhammad Rasulullah ma jarrabtu minhu kadziban. Saya belum pernah dibohongi sama Muhammad. Apa kata dia? Itu adalah benar. Sebab dia berkata, bukan dia yang berkata, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak berkata dari kemauan hawa nafsunya, akan tapi dia berkata dari Allah Subhanahu wa taala yang mewahyukan kepadanya. Jadi saya percaya, bukan hanya 100%, kalau ada 1000% saya percaya. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad itu adalah benar adanya. Oleh karena itu beliau dijuluki dengan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Itulah peristiwa Isra Mi'raj yang tidak ada yang melihat, Rasulullah sendiri yang bicara. Oleh karena itu dengan adanya Isra wal Mi'raj, bagi orang yang beriman malah tambah percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah, tapi bagi orang yang kafir malah tambah menjadi kafir. Kalau kita lihat hal yang sama, hal yang tidak bisa diukur dengan pikiran manusia, terjadi dalam ayat Al-Quran, yaitu pemindahan singgasana Ratu Bilqis ke tempatnya Nabi Allah Sulaiman. Dalam Al-Quran ada situ dinyatakan. Ketika Nabi Sulaiman dapat informasi kalau Ratu Bilqis akan datang berkunjung ke Palestina, ke Baitul Maqdis, kata Nabi Sulaiman, wahai kaumku, siapakah di antara kalian yang mampu untuk memindahkan singgasannya Ratu Bilqis sekarang juga ke tempat ini? Akhirnya ada makhluk, dalam Al-Quran dinyatakan, qala ifritum minal jinni ana atika bih qabla an taquma min maqamik. Wahai Nabi Sulaiman, saya mampu mendatangkan tuh singgasannya Ratu Bilqis sebelum engkau bangun dari tempat engkau. Nabi Sulaiman sedang duduk, engkau bangun, akan ada nanti. Akhirnya ada seseorang, orang biasa, bukan ifrit, bukan jin. Apa yang dia katakan? Qala allazi 'indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk.
Wahai Raja Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman, kalau saya, kata manusia yang punya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, saya akan datangkan tuh singgasana sebelum Tuhan berkedip, Tuhan melek, sudah ada singgasana itu di depan Tuhan. Berarti manusia lebih hebat dari jin. Jin Ifrit nunggu Nabi Sulaiman bangun dulu baru ada itu singgasana. Akan tetapi manusia yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mendatangkan singgasana itu sekejap mata. Oleh karena itu yang kita tahu banyak dalam film-film yang terinspirasi dari cerita yang ada dalam Al-Quran itu, yang memindahkan sesuatu dengan begitu cepatnya tanpa ada jarak dan waktu. Kita bayangkan kalau dari negeri Yaman sampai ke daerah Palestina dengan pesawat itu kira-kira 6 jam. Dengan pesawat 6 jam. Tapi di situ cuma sekejap mata. Nabi Sulaiman merem, dia melek, Nabi Sulaiman sudah ada singgasana itu. Nah, peristiwa ini tentunya untuk mendukung juga peristiwa Isra wal Mi'raj yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dalam kejadian atau peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan ujian bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman, ketika dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Fa'ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabsyirun." Orang-orang yang punya iman kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan peristiwa Isra Mi'raj itu aku tambahkan imannya dan mereka pun bergembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun mereka yang dalam hatinya mempunyai penyakit, fazadathum rijsan ila rijtihim, aku tambahkan kekafiran di samping kekafiran yang mereka sudah punya. Wa matu wa hum kafirun, dan mereka mati dan meninggal dunia dalam keadaan kafir, wal iyadzubillah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meyakini, dan Allah berikan juga taufik hidayah kekuatan iman dan Islam kita bisa membawa iman kita hingga kaliang lahat, mati dalam keadaan husnul khotimah, percaya dengan Rasulullah, dengan Allah, jangan betul-betul percaya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayat waz zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha yaumal mahsyar, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad mattasalat ainum binazar wa udhunum bi khabar. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsiyal khati'atal muznibah bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa a'lamu ibadallah anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an arba'atil khulafair rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun, Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa sittatil mutammimina lil asharatil kiram wa anna ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والكوارث والفتن ما ظهر في جاكرتا وفي أنحاء إندونيسيا وفي سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. واقم الصلاة.